Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa ba'du. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang mana berkat rahmat nikmat Allah sehingga kita bisa kumpul dalam majelis ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, yang mana atas ajaran-ajaran Rasulullah inilah sehingga kita bisa mengamalkan hal yang baik dan hal-hal yang harus kita lakukan. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Pondok Madrasatul Quran di sini, khususnya Pak Yai Junaidi. Beliau termasuk pembina senior saya baru 2 bulan Kalimantan Barat ini. Sebenarnya saya kaget. Saya pikir di pikiran saya itu akan kumpul di kantor bertiga atau berlima, saya disuruh buat materi. Tahu-tahu tadi subhanallah. Kita langsung saja ya. Untuk berkaitan tentang kaderisasi kepemimpinan Abdul Hussein Hasyim Asy'ari, saya mulai dari nasab beliau dulu. Beliau nasab dari ibunya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari binti Halimah binti Laina binti Seha. Itu ada binti Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambu. Tapi ini bukan yang ini ya, itu di kerajaan dulu itu. Bin Pangeran Benowo bin Joko Tingkir bin Prabu Brawijaya Nang. Jadi nasab beliau dari garis ibu Hasyim Asy'ari itu termasuk keturunan raja Brawijaya, sehingga ketika anak turunnya almarhum Gus Dur bisa menjadi presiden, ada genetik atau ada keturunan rajanya. Tapi dari ayahnya, yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari bin Muhammad Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatih bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu salah satu wali songo. Jadi cukup membuktikan bahwasanya Abdul Hussein Hasyim Asy'ari itu dari segi nasab keilmuannya sangat kuat, dari segi jabatan kakek leluhurnya dulu adalah Raja Brawijaya. Beliau lahir pada 24 Dzulhijjah 1287 atau 14 Februari 1871, bukan 1900 itu, tapi 1871. Yang menarik di sini, kenapa keilmuan Abdul Hussein Hasyim Asy'ari itu bisa kemanfaatannya sampai kita? Kalau di beberapa buku itu dijelaskan, ayahnya dulu itu Mbah Asy'ari, itu asalnya Demak. Beliau belajar di Keras. Jadi karena kealiman beliau lah di cara bahasa Jawanya itu diambil menantu. Jadi kalau ada kiai itu, kalau sekarang itu kalau mengambil menantu itu dilihat dari ilmunya. Itu yang dilakukan di Pondok Keras itu, sehingga Muhammad Asy'ari ini
diambil mantu oleh pondok karena ilmunya. Begitu juga nanti ini, begitu juga ketika bahasa Asy'ari ini juga sama. Beliau diambil mantu Kiai Ishaq di Sidoarjo itu juga karena kealiman beliau. Meskipun mempunyai nasab yang dari kerajaan, terus orang tuanya juga sangat alim, tetapi mertuanya itu mengambil menantu Hasyim Asy'ari itu karena disebabkan kealiman beliau. Mungkin kalau di sini yang sudah hafal Al-Qur'annya 30 juz atau nanti sudah bisa ulumul Qur'annya baik, bahkan nanti pakainya bisa sampai mentafsirkan Al-Qur'an. Nah, kalau sudah sampai tahap itu, maka kalau bapak pengasuhnya punya putri bisa ditanyakan. Jadi pertemuan bahasa Asy'ari itu disebabkan karena ilmu sampai kepada kita itu. Nah, kemudian bahasa Asy'ari ini belajar ke Wonocoro itu di Jember kalau tidak salah itu di bukunya. Kemudian ke pondok pesantren Langitan. Kemudian ke Trenggelis Semarang. Setelah itu belajar ke Mbak Kholil Bangkalan. Setelah itu baru ke pondok Sidoarjo di Pondok Siwalan punyanya Kiai Haji Yakub. Nah, di sana beliau diambil mantu. Tetapi setelah menjadi menantunya Kiai Haji Yakub ini, beliau bukan malah mencari profesi pekerjaan. Beliau malah diminta sama mertuanya untuk belajar ke Mekah. Jadi setelah menikah, bahasa Asy'ari ini bukan ke ladang atau berprofesi mencari pekerjaan, tapi malah mertuanya meminta bahasa untuk pergi ke Mekah, dan di sana beliau belajar dengan salah satu ulama yang ada di orang Indonesia juga yang sudah ngajar di sana di Mekah waktu itu, Syekh Ahmad Khotib. Jadi beliau belajar di sana hampir 3 tahun, terus pulang, ternyata tidak puas lagi, meskipun sudah mempunyai keluarga. Beliau berangkat lagi ke sana, dan di sana beliau belajar dengan salah satu ulama di Termas itu di Palikan. Jadi orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara itu sudah sangat hebat dalam keilmuan. Sebelum kemerdekaan itu sudah bisa jadi guru di Masjid Mekah. Salah satunya siapa? Syekh Mahfud Termas ini. Dia asli orang Pacitan. Kemudian setelah pulang, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini mendirikan pondok pesantren pada tahun 1899. Kalau sampai ada yang hobi lihat bola, berdirinya pondok pesantren Tebuireng itu hampir bareng dengan berdirinya AC Milan Italia. Jadi pondok pesantren Tebuireng itu berdiri 1899. Kalau sekarang sudah berapa tahun? Hampir 100 tahun lebih kan? Sudah hampir mau 150 tahun. Kemudian pondok pesantren Tebuireng saat itu pada tahun 1916 sampai 1919 di sana itu sudah diajarkan kurikulum bahasa Melayu, ilmu matematika, ilmu bumi. Bahkan pada tahun 1926 di Tebuireng itu sudah diajarkan bahasa Belanda. Itu keren kan? Jadi bahasa penjajahannya pun dipelajari, sehingga saat itu disebut madrasah. Kemudian beliau menggunakan madrasah sebagai sistem musyawarah. Nanti kalau di pesantren-pesantren itu biasanya ada basul masail. Beberapa referensi itu menyebutkan itu adalah tradisi yang ada di pondok pesantren Tebuireng saat itu. Kalau sekarang mungkin di beberapa tempat ada basul masail itu. Nah, Profesor Dawam Raharjo pada tahun 1974
itu menyebutkan hampir ada 500 pesantren yang mana itu berafiliasi atau bercabang dengan pondok pesantren Tebuireng dan sekitarnya. Waktu itu santrinya sudah ada sekitar 200.000, itu sekitar tahun 1974. Jadi kalau dikatakan Tebuireng itu sudah mempunyai sejarah yang sangat panjang, bahkan muridnya sudah ada di mana-mana. Kemudian berikutnya itu pimpinannya dari Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Abdul Wahid, itu bapaknya Gus Dur. Yang sekarang itu adalah Haji Abdul Hakim Mahfud. Itu kalau bicara pimpinannya berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 kali jadi pengasuh. Tantangannya Mbah Hasyim saat itu apa? Nah, ini akan masuk ke tema tentang kaderisasi. Menurut saat itu di Timur Tengah, di Arab Saudi itu sedang kekuasaan Wahabi. Ibnu Saud pada tahun 1926 itu berhasil menggeser Syarif Hussein dari kepemimpinan di Mekah. Apakah ini akan sangat berpengaruh dengan yang ada di Indonesia? Sangat saat itu. Kemudian tantangan munculnya gerakan modernis. Gerakan apa? Gerakan dari Muhammad Abduh yang ada di Mesir. Gerakan-gerakan pembaharuan. Terus dinamika politik Timur Tengah saat itu. Yang pertama ada gerakan Wahabi. Nanti kalau ditanya Wahabi itu bagaimana? Soalnya bayangan saya itu saya tidak ceramah. Saya diskusi 5 orang, 6 orang gitu. Akhirnya materinya seperti ini. Ada gerakan Wahabi, nanti bisa tanyakan kepada Pak Yai. Kemudian gerakan modernisme. Karena waktu itu kemudian apalagi saya contohkan misalnya di Mesir, di sana ada Muhammad Abduh, terus ada lagi Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna itu siapa? Pendiri Ikhwanul Muslimin. Kalau sekarang itu gerakan yang dengan teks gitu. Jadi ujung-ujung selalu bilang ini dari Al-Qur'annya, ini hadisnya, tanpa dipelajari lebih dulu. Di sana juga ada yang siapa itu? Khalid Muhammad Khalid. Di sana dia menulis buku Minhuna Nabda. Itu kalau sekarang mungkin orang liberal. Di sana juga ada. Terus ada Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir itu presidennya saat itu. Jadi di negara Timur Tengah saat itu sedang awal-awal kemerdekaan. Awal-awal kemerdekaan, semua negara pada mencari identitasnya masing-masing. Apakah itu syariat Islam ketika mencuri dipotong tangan, atau menggunakan hukum lain, menggunakan hukum-hukum yang ada di kebudayaannya itu. Nah, saya contohkan lagi di Arab Maghrib, contoh seperti di Tunis. Waktu itu ada Soleh bin Yusuf. Soleh bin Yusuf ini sama hampir gerakan Wahabi. Terus ada Thohir Ibnu Asyur. Nah, Thohir Ibnu Asyur ini tokoh hampir persis seperti Abdul Husain Mbah Hasyim Asy'ari. Dia dalam mengambil kebijakan istilahnya tidak. Terus apa? Toleransinya ada. Tidak dikit-dikit ada kekerasan, pengkafiran juga. Kalau di Indonesia ada Syekh Thohir Ibnu Asyur, di Indonesia ada Abdul Husain Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, di situ waktu itu juga ada yang disebut Thohir Haddad. Dia punya buku Imra'atun Syariah wal Mujtama, menceritakan banyak hal. Mungkin nanti karena ini pemikiran itu bisa ditanyakan ke ustadznya ini. Kemudian ada namanya Habib Bourguiba di Tunis itu. Habib Bourguiba ini presiden pertama yang ada di Tunis. Beliau berbeda dengan yang di Arab Saudi. Bedanya bagaimana?
salah satu kebijakannya di Indonesia saat itu tidak boleh haji. Kenapa? Karena negaranya miskin. Di Indonesia saat itu tidak ada minyak. Sampai hari ini negaranya tidak punya minyak. Sehingga apa? Presiden pertamanya itu membuat kebijakan tidak boleh haji karena baru awal-awal merdeka. Nah, lawannya siapa? Soleh bin Yusuf. Hal itu juga terjadi di Indonesia. Nah, terus pengaruhnya di Indonesia apa? Nah, sekarang ini di bukunya Mbah Hasyim Asy'ari di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu pada tahun 1330 Hijriah atau 1911 di Indonesia banyak masyarakat itu yang mengikuti paham dari Muhammad Abduh. Kalau sekarang mungkin tidak apa-apa ya sebut merek, seperti Muhammadiyah, pembaharuan pendidikan dan sebagainya itu. Kemudian Ar-Rafidhah, yaitu siapa? Mengikuti Sayyidina Ali. Kalau sekarang disebut Syiah. Jadi waktu itu di Indonesia sudah ada. Tahun 1911 itu sudah ada. Kemudian apa? Abaiyun, yaitu orang-orang yang tidak mau menggunakan syariah. Terus yang terakhir itu Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud itu apa ya? Kalau di Jawa itu ya manunggaling kawula Gusti. Jadi ketika Mbah Hasyim pulang dari Mekah, tantangannya banyak sekali. Ini baru tantangan internalnya ya, belum tantangan menghadapi Belandanya. Jadi waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari itu meskipun di luar mendapatkan tantangan dari Belanda, di internal di dalamnya juga mendapatkan kritik dari beberapa banyak orang. Kemudian apa yang dilakukan Mbah Hasyim Asy'ari? Mbah Hasyim Asy'ari merekomendasikan untuk masalah akidah kita mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Imam al-Maturidi. Kemudian untuk masalah fikih mengikuti 4 mazhab. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Nah, untuk masalah tasawuf, Hadratus Syekh mengajak untuk mengikuti Imam Ghazali. Nah, di antara ide beliau yang sangat penting menurut saya itu adalah marwa'u al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dianggap baik oleh umat muslim semuanya, maka itu baik dianggap menurut Allah. Saya contohkan apa? Mbak Hasyim saya itu merekomendasikan kebiasaan yang ada di Nusantara itu dengan kebiasaan yang ada di Timur Tengah itu situasinya harus disamakan, al-urf istilahnya. Kalau di Jawa, kalau pernah nanti ada yang ke Jawa, biasanya kalau ada seperti ini kan pakai payangan. Nah, itu kalau menurut Mbah Hasyim, setiap yang bersifat adat ini harus di standarnya sama. Jadi cara memahami agamanya itu tidak menghilangkan adat atau kebiasaan yang sudah ada. Saya contohkan seperti di sini ini. Kalau saya ingat ini ingat seperti di pesantren ini. Saya dulu di Tebuireng itu tahun 2001 sampai 2004. Ya kan ada ingatan saya hampir sama seperti ini. Kemudian ini masuk ke kaderisasinya Mbah Hasyim itu bagaimana? Beliau mempunyai jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Beliau pernah mengharamkan naik haji menggunakan kapal Belanda. Kenapa? Karena saat itu Belanda sudah mengkomersilkan pesawat. Dan itu untuk digunakan untuk keperluan Belanda, menjajah itu. Mbah Hasyim pernah mengharamkan. Jadi haji naik kapalnya Belanda itu diharamkan. Pernah membuat fatwa itu. Kemudian wilayah Hindia Belanda, yaitu yang Indonesia sekarang itu menurut Mbah Hasyim disebut Darul Islam, tempatnya orang Islam. Dampaknya apa? Karena itu disebut Darul Islam, maka wajib umat Islam itu untuk membelanya. Kira-kira itu. Kemudian waktu itu awal-awal kemerdekaan, status Undang-Undang Dasar itu bagian daripada ijtihad fikih. Maka umat muslim itu wajib membela Undang-Undang Dasar ini.
Maka kalau sampai pelajari pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan pondok pesantren Tebu Ireng, itu dipastikan tidak akan bertentangan dengan asas dasar negara tadi. Mereka tidak akan pernah jadi teroris karena dari sejak awal sebelum kemerdekaan itu sudah diajarkan nasionalisme atau cinta kepada negaranya. Kemudian pada tahun 1937 beliau menolak diberi gelar oleh kerajaan Belanda. Ini kalau kita teliti di oknum-oknum lain ada itu. Tapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika mau dikasih gelar sama Belanda dia menolak. Di situ disebutkan. Kemudian Hasyim juga menolak ini. Kalau pagi itu sujud ruku menghadap matahari seperti orang Jepang, dia juga menolak itu. Meskipun mendapatkan siksa yang sangat kuat dari Jepang. Kemudian yang sangat kita dengar itu fatwa resolusi jihad. Jadi resolusi jihad melawan Belanda. Kemudian termasuk polarisasi kaderisasi itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tidak hanya mengajarkan santrinya untuk tasawuf dan tidak aktif, tidak, malah di waktu itu disuruh ikut peta. Peta itu apa? Cikal bakal TNI. Kalau sampai nanti ada yang di pesantren Tebu Ireng, di situ ada komplek namanya Hizbullah. Itu dulunya untuk menggembleng santri menjadi bagian daripada melawan Belanda, yang sampai hari ini komplek itu masih ada. Kira-kira itu. Kemudian sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, dulu sudah ada Nahdlatul Tujan. Jadi kebangkitan para pedagang. Itu kalau dulu ada Syarikat Dagang Islam. Jadi para pedagang karena kalah bersaing dengan Cina, mereka membuat Syarikat Dagang. Itu ketuanya Saman Hudi. Terus nanti akhirnya diteruskan oleh Cokro Aminoto. Kemudian sebelum ada Nahdlatul Ulama itu pada tahun ada juga Nahdlatul Wathon, kebangkitan nasionalisme. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sangat kuat kalau bicara tentang kedaulatan negara. Kemudian delegasi Hijaz ketika Mekah itu dikuasai oleh Ibnu Saud, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengutus delegasi untuk datang ke Hijaz. Untuk apa? Agar tradisi-tradisi yang sudah ada itu tidak dihilangkan. Seperti apa tradisi ziarah kubur, terus adat-adat yang sudah ada dalam Islam itu tidak boleh dihilangkan. Yang datang ke delegasi Hijaz saat itu ada 3 orang. Satu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, itu adalah pendiri pondok pesantren Tambak Beras. Kemudian ada Syekh Hunaim, warga Mesir yang sudah ada di Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang ke Mesir, dulu tahun 1800-an itu sudah ada pondok namanya di sana itu Ruwak Jawa. Ruwak Jawa itu khusus ditempati oleh orang Indonesia, orang Malaysia, orang Filipina, orang Asia Tenggara. Dulu itu ada namanya Ruwak Jawa. Tahun sekitar 1800-an. Maka tidak salah ketika ke Hijaz itu salah satu delegasinya itu justru orang Mesir. Kira-kira itu. Kemudian yang terakhir itu adalah Kiai Haji Dahlan Kohar. Beliau yang waktu itu sedang belajar di sana. Setelah delegasi Hijaz ini berdirilah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nah, kemudian pada tahun 1937 Mbah Hasyim juga terlibat dalam Majelis Islam A'la Indonesia. Waktu itu untuk menjawab hukum undang-undang pernikahan yang dibuat oleh Belanda. Jadi Hadratus Syekh itu sangat aktif ya.
terhadap isu-isu keagamaan itu sangat aktif. Kemudian MIAI ini akhirnya menjadi partai, yaitu disebut Partai Masyumi, yang sekarang itu Partai Bulan Bintang. Nah, NU bahasnya sudah NU keluar pada tahun 1952. NU sudah tidak ikut itu. Kemudian dinamika yang ada di Indonesia itu apa? Waktu itu ada Syarikat Islam atau Syarikat Dagang Islam. Kemudian ada Muhammadiyah. Kemudian waktu itu juga sudah ada isu-isu keagamaan. Isu-isu keagamaan apa? Kalau jenengan pernah dengar penistaan agama kemarin-kemarin itu tahun 1918 itu sudah ada. Yaitu apa? Yang menggerakkan adalah Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini siapa? Gurunya Bung Karno. Tetapi hebatnya Khairul Husain Basim Asy'ari, beliau tidak pernah terlibat politik kekuasaan seperti itu. Yang ditekankan oleh Mbah Hasim itu adalah politik nasionalis. Ketika ada kasus seperti itu, Mbah Hasim tidak pernah ikut komentar yang ini Muslim, yang ini tidak Muslim, tidak. Padahal waktu itu yang menggerakkan adalah Cokro Aminoto. Itu bisa dilihat di ininya, bisa di Google itu di mana tuh? Jawi Hisworo. Ketika ada salah satu orang menulis di sana yang katanya menista Kanjeng Rasulullah, Cokro Aminoto ini menggunakan ini untuk menarik simpati dari masyarakat. Ternyata Mbah Hasim tidak mau terlibat dalam hal seperti itu. Kemudian ini kesimpulannya. Kesimpulannya Khairul Husain Basim Asy'ari itu ketika melakukan kaderisasi, beliau lebih suka dengan jalur pendidikan. Jalur pendidikan seperti ini yang ditulis Pak Dewan Raharjo waktu itu tahun 75 sudah ada hampir 500 pesantren dengan 200.000 santrinya. Kemudian pergerakannya adalah pergerakan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Yang mana itu dipadukan dengan cara apa? Memadukan budaya yang sudah ada dan tidak menghilangkan dengan menggunakan dalil yang sangat kita kenal itu al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidi aslah. Yaitu apa? Menjaga tradisi yang sudah ada baik ditambah hal-hal yang baru yang lebih baik lagi. Kira-kira itu. Ini kalau bicara tentang kaderisasi kepemimpinan. Kaderisasi kepemimpinan Mbah Hasim itu adalah mengarahkan kepada nasionalisme kebangsaan, bukan kepada nasionalisme kekuasaan. Maka waktu itu Mbah Hasim keluar dari Masyumi dan sebagainya tadi. Karena ini sifatnya apa ya? Sifatnya kajian saya cukupkan untuk kajiannya. Untuk mulutnya Maulid Rasulullah, saya ingin mengutip satu pernyataan Mbah Hasim di kitabnya Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Jadi sahabat dulu ada yang bertanya kepada Rasulullah seperti ini, ya Rasul, seandainya saya nanti masuk surga, terus saya tidak bisa bareng dengan jenengan, pasti jenengan akan di tempat surga yang lebih tinggi lagi. Apa untungnya, kata sahabat itu? Saya masuk surga, kalau di dalam surga saya tidak bisa ketemu jenengan. Nah, hadis ini dikutip oleh Mbah Hasim, akhirnya dijelaskan di situ turunlah ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka turunlah ayat ini yang artinya apa? Barang siapa yang taat kepada Rasul dan taat kepada Allah, maka di akhirat nanti itu akan bersama para nabi-nabi. Jadi seandainya kita nanti wafat dan kita sangat mencintai Rasulullah, salah satu wujud kita cinta kepada Rasulullah adalah dengan maulid ini.
ketika kita wafat nanti kita akan bersama dengan Rasulullah. Itu ayat itu yang ada di kitabnya Mbak Hasim tentang murtad. Kurang begini ini dibuat pikiran saya. Sebesar-besarnya kalau itu